Ya, jadi yang di rumah nggak kalah semangat. Jadi Anda sambil minum kopi dan sebagainya dengan downline yang sedang nonton bareng, ya. Kita akan langsung ke materi kita. Saya judulnya adalah 3 strategi untuk bisa menyerang, ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa materinya sudah ada, ya. Nah, jadi teman-teman sekarang di posisi pandemi sekarang, apalagi namanya PPKM ya, banyak kan kita kan mager ya. Oh, mager ya. Oh, materi ini gini, di samping gini, enggak? Hah? Ya, oke. Gini aja deh, ya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Sebenarnya materi aja tampil juga nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman bisa menyerap ya. Nah, sekarang di kondisi pandemi ini atau krisis yang mungkin teman-teman alami ya, PPKM apalagi ya kan, kita ada rasa takut kadang ya. Sebenarnya kita ada punya rasa takut 3, saya selalu ngomong akan 3 gitu ya. Pertama kita nanti saya akan ngomong tentang bagaimana Anda bisa full speed ya, full speed bisa aktif lagi. Teman-teman mungkin juga pasti pingin aktif, pingin menghasilkan sesuatu ya. Pertama biasanya kita punya ketakutan, yaitu 3 takut mati ya pertama ya. Kemudian takut kehilangan pekerjaan, karena banyak sekali memang kehilangan pekerjaan ya, banyak yang usaha fotokopi tutup karena kampus tutup ya kan. Banyak yang di PHK 100 karyawan dikecilkan jadi 50 karyawan, bahkan ada yang tutup selamanya. Dan ini nggak bisa pungkiri karena memang pandemi ini menyerang selama hampir 2 tahun ini. Kemudian takut nggak bisa mengaktualisasi diri juga. Jadi 3 ini sebenarnya yang memang terjadi di seluruh dunia. Awalnya sih kita denial ya, denial itu menolak ya. Tapi kenyataannya akhirnya kita bisa nerima gitu ya. Kita bisa nerima, akhirnya bisa komitmen. Kayaknya ya kita tahu mungkin ini akan berjalan setahun 2 tahun ke depan seperti ini. Wah Pak, ngeri banget dong. Ya memang kita harus siap dengan perubahan seperti itu. Oke, next. Jadi beberapa teman-teman juga mulai kelelahan karena pandemi, apalagi PPKM, terus jadi banyak yang rebahan ya kan, mager terus ya kan, mager, malas gerak ya. Bawanya di rumah tuh malas gerak. Akhirnya kita ini terperangkap ya sama jebakan yang namanya WFH atau new normal. Jadi kalau kamu teman-teman ini aktif malah jadi orang aneh gitu. Karena beberapa ini kan ada yang ngantor nih, udah mulai ngantor. Ada yang 50%, kita cemburu sama orang yang yang kita kerja di kantor, wah enakan di rumah gitu ya. Enakan di rumah. Tapi kenyataannya kadang ketika kita menyebut kata new normal, ketika kita follow up misalnya, seseorang kamu sehat, saya sehat, kita ketemu yuk misalnya gitu. Nah itu dianggap aneh karena dianggap yang namanya normal tuh yang nggak ngapa-ngapain, terus mager, malas gerak, nonton Netflix, terus ngarep peringkatnya berubah, penghasilan naik gitu ya. Jadi work from home, pingin kerja di rumah ya, sebenarnya nggak ada yang berubah asal saya akan kasih tip 3 ini ya, 3 tips ini. Oke, yang berikutnya. Nah jadi nomor satu itu pertama adalah yang perlu kita lakukan. Ini tips saya akan ngomong sebelum ngomongin 3 strategi menyerang nih ya. Saya kasih tips dulu supaya teman-teman ini bisa full speed. Nah, mau nggak full speed lagi nih? Kayak ya lalu kan waktu PSM yang lalu Anda bisa ngirim ribuan orang, ratusan orang ya, semangatnya, bonus Anda gede kan gitu ya. Iya karena sebenarnya karena Anda kembali ke full speed tadi. Jadi caranya gimana sekarang? Caranya adalah yang simpel aja yang saya praktekkan adalah praktekkan dengan cara gini, dipanggil ya. Artinya kita modeling dengan cara gini, mata kita, telinga kita merapat sama orang-orang yang sedang full speed. Full speed apa Pak? Ini ngomong Semarang ngerti lagi. Magelang tahu ya. Ya, artinya coba cari kelompok yang gengki itu orang yang sudah backup, udah full speed lagi. Mereka sudah aktif bergerak. Ya, yang tadinya nggak ngiklan udah ngiklan, mungkin dia punya komunitas yang memang sudah
seperti itu udah mulai yang follow up, bisa follow up, yang presentasi yang mungkin PPKM-nya sudah enggak level 4 ya. Artinya apa, beberapa yang memang sudah kayak teman-teman di Jember, di Banyuwangi sebagainya, di Jawa Timur ya, ada beberapa di Salatiga tadi, di Cian juga saya komunikasi sama beliau. Ya beliau masih ke kantor dan masih presentasi ya Pak Iru ya. Jadi seperti itu ya. Jadi lahirlah banyak orang-orang Patrasjati baru ya. Jadi memang karena apa? Karena gini, kita harus bisa meng-anchor ya. Meng-anchor tuh gini, anchor tuh bisa ngatur state kita. Nah, karena nggak semua teman-teman ini nggak semuanya di antara kita ini bisa ngatur state. State tuh bisa ngatur kondisi kita, ya, yang kita mau. Saya kepingin semangat, geser, mau semangat. Saya mau begini. Nah itu ngatur state-nya. Gue pengen happy, geser ke sini. Wah luar biasa kalau gitu ya. Nah sekarang caranya, karena kita di WFH, kita kerja dari rumah. Masalahnya nggak ada yang salah, cuma perbedaan yang kita lihat istri kita masih pakai daster, terus anak kita males-malesan gitu ya, atau suami kita gitu. Itu akibatnya narik kita untuk seperti itu. Atau tetangga kita yang malas-malesan, teman kita yang kerjanya makan popcorn sambil nonton Netflix gitu. Nah, ketika itu jadi nggak ada rumusnya ceritanya. Mau full speed, tapi mindset lo santai gitu. Iya. Yeah. Nah caranya yang saya lakukan adalah saya memilih lingkungan. Yang gue lihat, yang saya dengar, ya kan? Yang saya dengar, yang saya dengar dan saya lihat adalah orang-orang yang memang sudah bergerak. Itu akan narik kita untuk itu. Itu udah jelas. Itu akan narik kita untuk lebih fight lagi. Ya kan? Itu kalau mau full speed ya. Jadi nggak ada rumusnya, Anda mau full speed, mau income-nya gede lagi, tapi dengan gaya santai terus. Ya, oke. Yang kedua, yang berikutnya. Nah, jadi teman-teman bisa yang dilakukan adalah, mungkin kelihatan gini ya. Nah, gauli upline, gauli upline orang sedang semangat atau on fire ya. Gauli orang yang upline yang sedang semangat. Emang ada yang upline yang semangat? Ada, ya kan? Upline yang ada yang nggak semangat ada. Nah makanya kalau sponsor saya yang semangat, saya akan cari lagi di atasnya lagi gitu. Karena ini bisnis milik sendiri, ownership bisnis milik sendiri. Jadi gauli upline yang lagi on fire, pasti terjangkit Anda. Terjangkit, bener ya. Suksesnya nular tapi semangatnya nular, maka Anda akan sukses seperti upline Anda. Apa ada yang namanya seorang atlet ya? Nunggu ada olimpiade dulu baru latihan 2 bulan menjelang olimpiade? Enggak. 3 tahun setengah, 4 tahun menjelang olimpiade, dia sudah latihan. Ada turnamen atau enggak turnamen, dia tetap main badminton si Gracia sama Aprilia ya. Dia tiap hari walaupun ini sudah pulang dari sana, liburan selesai, dia latihan lagi. Padahal olimpiade pertandingan lagi kapan? Mungkin 6 bulan lagi. Dia latihan. Gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang Patrasjati baru dirayakan tadi buat Cian sebagainya, rayakan hari ini is your day. Besok kerja lagi kan gitu ya. Stres lagi, kerja lagi, latihan lagi seperti itu. Ya. Jadi itu penting banget kalau kita mau full speed, kita harus kuncinya pertama adalah mata kita, kuping kita ngerapat sama yang lagi udah bergerak. Ya, karena memang gerakan itu gerakin kita juga gitu. Oke, yang kedua, ya rahasia yang kedua atau tip yang kedua adalah Anda harus kembali come back to the schedule, to the ritual ya, kembali ke ritual harian Anda, ya, yaitu kerja. Hampir 2 tahun kan kadang-kadang kita nggak kerja gitu. Nah, kadang-kadang seperti ini supaya kenapa, teman-teman? Kenapa kita harus membangun ritual itu? Nah, kadang-kadang anak yang sering itu karena kita work from home, bangunnya agak siang gitu ya. Harusnya tetap seperti waktu kita kerja, bangun jam 5 gitu ya. Nah, sholat subuh langsung siap-siap, jangan tidur lagi. Karena nggak kena doanya Nabi Muhammad tuh kalau tidur lagi. Karena doanya baginda Rasul tuh yang bangun dapat keberkahan buat yang melakukan sesuatu di pagi hari.
Ya, supaya semua memori badan kita dan kinestetik kita itu kembali gitu ya. Ingatkan kembali ke badan kita saat kita aktif, mengingat kembali pada full speed kita. Jadi polanya atau patternnya kembali gitu. Jadi buat teman-teman yang kerja kayak saya waktu bangun di sini kan part time. Jadi waktu part time, waktu saya part time ya biasa bangun jam seperti itu. Cuma waktu itu kan belum ada namanya work from home ya. Ya sebenarnya saya udah work from home sejak 2003. Jadi udah 16 tahun saya work from home. Nah, habit yang kemarin di Facebook saya kan tergantung harian Anda. Anda mau sukses tergantung harian Anda. Bangun saya jam 4, ada yang tanya, "Pak, kebiasaan Bapak apa?" Agak berbeda memang kebiasaan saya yang waktu saya kerja sebagai sales kartu dan ngerjakan di scaling sama setelah jadi royal. Nah, kalau orang yang hari-hari dengan saya terus ngikut gaya hidup royal ya nggak kaya-kaya nanti, om kita sudah kaya gitu kan gitu ya. Jadi nanti Anda tidur siang gitu, harusnya Anda kerja gitu. Nah, jadi supaya memori kita itu terjangkit tadi, jadi diingatkan lagi ya. Ya, jadi maksud saya bangunnya tetap pagi, habis itu lakukan ini. Biasanya Pak, prioritas apa sih yang harus didaluin? Ada yang tanya ke saya gitu. Prioritas yang paling keren itu adalah yang paling kamu males. Yang lu paling males lu taklukin dulu. Gitu ya. Oke lah, mungkin biasanya habis sholat tahajud, kemudian nunggu sholat subuh, ya 2 rakaat sholat subuh, habis itu baca Quran, habis itu Anda lakukan apa ritual, yang kerja udah siap-siap, ya udah siap-siap, yang full time di Kailing sudah mau bikin konten buat pagi hari untuk masukin Facebook atau IG-nya atau apa markom gitu ya, istilahnya seperti itu, yang organikan, yang iklan apa sebagainya, sudah melakukan aktivitas bukan tidur lagi ya. Saya olahraga, saya pilih habis itu jam 7 jam 8 anak saya udah online, saya sama istri jalan gitu, jalan pagi 45 menit atau apa. Jadi untuk seperti itu, nanti jam setengah 10 saya udah video call dengan donen-donen saya, ya, kemudian buat janji, kemudian memberi konsultasi lewat online misalnya. Terus jam 1 menjelang duhur biasanya saya tidur. Saya tidur, nah bangun sholat duhur, nah kemudian saya aktivitas lagi gitu. Minum kopi. Nah, jam 1 itu saya minum kopi. Ding, jadi mengakses saya untuk berkreasi lagi. Jam 2 saya sudah nyiapin untuk meeting sore seperti itu sebagainya. Seperti itu. Jadi Anda harus bisa tahu bagaimana nganker supaya balik full speednya yes kerja gitu. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini supaya Anda bisa ini full speed lagi. Full speed itu Anda benar-benar aktif banget kayak Anda waktu kena PSP, kena LC waktu itu. Nanti saya akan tunjukkan bahwa income Anda akan bisa melesat. Anda kayak gini pun Anda bisa ya. Nah, yang ketiga, perbanyak dan perkaya akses visual kita ya kepada figur orang sukses. Ya, maksudnya gini, tontonannya nonton atau follow siapa? Follow IG-nya siapa? Follow YouTube-nya siapa? Follow Facebook-nya siapa? Terutama ini area yang 100 hal yang membuat area di bidang kamu itu tercapai. Jadi nggak harus motivator gitu. Nggak harus motivator. Apa-apa Anda kan kadang bukan motivator. Saya juga bukan motivator gitu ya. Pak Rifai, ya, Anda punya apen-apen seperti Pak Mehmet, ya, Anda punya apen-apen seperti Pak Arianto, Pak Arif Rahman Saputro di Jawa Timur, ya, di Semarang ada Bu Titi sebagainya. Nah, terutama ya buat apen-apen juga bikin konten. Kalau enggak dia akan cari tempat lain konten apa, akhirnya dia nonton yang lain. Betul nggak? Akan lihat follow Facebooknya orang lagi, bukan Facebook Anda atau IG Anda. Nah, orang-orang ini kan kehausan, dia mencari figur. Nah, buat donen-donen Pak Tersjati ini. Nah, buat kita, saya follow orang-orang yang memang ilmunya lebih tinggi dari saya, gitu. Jadi artinya apa? Plug-in tahu ya? Nah, ini saya kasih ke teman-teman, kemudian saya charger lagi gitu ya. Jadi biar energi masuk lagi, ngisi lagi, seperti itu. Ya, colok gitu. Jangan dikasih terus kita nggak pernah nyolok. Jadi ada namanya network of luck.
Network of luck adalah Anda membangun jaringan dengan orang-orang yang punya keberuntungan. Jadi kalau deket-deket orang beruntung, insya Allah kecipratan beruntung. Oh gitu Pak Henry, iya. Deket-deket orang sial terus semua. Ya kan, seperti itu ya. Nah, jadi perbanyak akses ke sana. Karena mindset kita itu kebangun dari kita mau full speed tergantung dari mindset. Mindset kan tergantung lingkungan, teman-teman. Ya kan? Tergantung lingkungan dari informasi masuk ke kepala kita. Ada 4 juta informasi di kepala kita yang setiap hari masuk, tapi hanya 2.000 yang bisa diterima oleh CPR atau sistem reticular. Jadi ada batang otak tuh hanya dia mensaring, hanya 2.000. Nah kalau salah-salah masuk yang di kepala kita, geser kan gitu ya. Jadi informasi, hati-hati ini udah zamannya informasi banyak banget, kalau Anda nggak saring, semuanya masuk ke kepala kita. Itu akan mengaruhi mindset. Yang kedua dari figur. Nah Anda follow siapa? Kalau Anda follow-nya adalah ini Anda kan para selebgram atau follow-nya memang orang-orang yang hedon begitu ya, kita akan ikut gayanya mereka. Tapi Anda follow orang-orang yang benar-benar mengajarkan Anda membangun aset, bagaimana Anda benar-benar memiliki kaya yang sebenarnya, Anda bisa follow orang-orang yang seperti itu. Kan Anda tinggal pilih, kan gitu. Kemudian repetition itu adalah yang diputar di otak kepalanya apa? Maksudnya gimana Pak? Gambar filmnya yang diputar tiap hari itu apa? Setiap bangun pagi sama mau tidur, sama siang-siang. Jadi yang diputar apa? Nah itu kan tergantung yang masuk juga. Makin banyak informasi tentang bisnis network marketing dan digital yang masuk, maka keahlian Anda diasah di situ. Kalau nonton semua Anda tonton, bingung Anda hang, gemblung. Hah? Bingung. Anda cuma belajar aja nggak melakukan gitu. Nggak ngajarin orang, karena apa? Kelihatan Anda salah nonton gitu. Ya kan? Orang nggak vaksin juga bingung karena apa? Kadang-kadang kan bukan karena takut suntik gitu. Karena mungkin dia kena mental kan gitu ya. Gitu ya. Nah, tergantung informasi. Yang jadi repetisi itu penting banget. Kemudian adalah tontonan dan lagu yang didengerin. Oh, penting tuh. Kemudian afirmasi yang kelima membuat kita mindset ini. Afirmasi yang kita bangun. Doa yang kita panjatin. Kan gitu ya. Tiap hari. Saya nggak berdoa Pak. Waduh, nekat hari gini ya doa. Doa adalah senjatanya orang beriman. Ya kan gitu ya. Oke, jadi praktekan itu aja 3 itu. Saya rasa cukup ya hari ini. Oke ya. Saya akan jelaskan ke yang apa yang bisa dipraktekkan ke DB Scaling. Oke, sekarang ngomongin menyerang. Tapi masalahnya next. Jadi kita ngomong tentang menyerang. Tapi masalahnya kadang-kadang kita mau menyerang ini gimana Pak? Fisik saya dibatasi. Kan gitu ya. Fisik saya dibatasi. Ya, fisik saya dibatasi. Jadi tapi roh kita tuh tidak boleh dibatasi. Kayak kemarin salah satu guru saya ngomong bahwa ketika Arafah ya, hari Arafah di Arafah itu asar sampai menjelang maghrib itu kan betul-betul mustajab untuk berdoa. Ya, jadi hadirkan roh Anda mungkin nggak bisa haji gitu. Tapi mau bagaimana? Tapi semangat dan roh Anda duduk, Anda hadirkan di sana semangatnya. Dan saya bersyukur 2019 saya haji kedua dan selanjutnya udah nggak bisa haji sampai hari ini kan gitu ya. Jadi tapi bukan berarti kita nggak menjiwai atau merasakan getaran itu. Sama seperti hari ini, walaupun Anda dikungkung di rumah, tapi bukan berarti kita nggak semangat gitu. Bukan berarti kita nggak bisa berhubungan, terkoneksi dengan upline. Bukan berarti kita bisa mengkoneksi, melibatkan diri untuk pencapaian tim kita, donen kita. Bukan berarti nggak bisa meningkatkan penjualan. Bukan nggak bisa berarti menghasilkan uang. Sekarang ada teknologi yang buat kita itu. Kita bertumbuh, kita dipaksa, secara fisik kita dikunci, tapi hikmahnya, teman-teman, pikiran kita berkembang, kita beradaptasi. Beradaptasi. Kita bertumbuh secara pribadi, organisasi kita juga rancang untuk bertumbuh, teknologinya juga bertumbuh. Oke. Nah sekarang next, jadi nggak masalah ya. Jadi menurut saya kalau hanya bertahan, ini bertahan adalah kebangkrutan yang tertunda. Bertahan terus saya di rumah aja lah, nggak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi ketika kita
nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tua, rambutnya putih. Anak-anak butuh sesuatu yang keperluan gitu ya, karena kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kita bisa melakukan sesuatu, bukan pingin mengubah keadaan, tapi kita melakukan sesuatu supaya keadaan berubah. Bagaimana caranya Pak? Nah, ini saya akan kasih 3 kuncinya. Anda bisa do something, apa aja yang penting, do something, lakukan sesuatu, bergerak, ya. Jadi penting banget menyerang teman-teman ya, karena pertahanan yang paling bagus adalah menyerang. Kata kalau di permainan bola ya, bertahan saja nggak cukup, bertahan aja nggak cukup. Makanya kita harus dituntut aktif, kreatif, inisiatif. Ya, ini dari bapaknya Atta Halilintar ya. Saya dapat dari Pak Halilintar, dia mengatakan 3 hal: aktif, kreatif, inisiatif. Hubungi upline. Ya, pingin memperbaiki bisnis ya, jangan bertahan, anggur ini wae habis memang nerimo aku wong Jawa gitu ya, enggak kayak gitu ya. Pasrah, yang benar adalah kita lakukan sesuatu ya, karena kita berdoa itu ada 3 teman-teman. Berdoa itu ada 3. Pertama pakai lisan, kita ngangkat Robbana ya Rob gitu ya, Allahumma. Anda berdoa seperti itu. Tapi bersamaan juga doa yang kedua adalah Anda bilhal ya, lakukan dengan tindakan. Ya Allah saya lapar, terus iya ke dapur lah, goreng dok, ya kan, ceplok tengah malam, terus jadi kenyang, lu kagak, jenengan nggak pergi ke dapur terus gawe instan kan gitu ya, atau apa? Itu kan ada sebuah tindakan. Anda mau jadi dokter tapi nggak mau sekolah kedokteran. Anda mau jadi crown ambassador, Diamond nggak mau jadi crown ambassador, dia harus lakukan pater jati. Ciri-ciri pater jati dilakukan. Ya presentasi lagi, ya follow up lagi, ya baca buku, ya dengerin kaset, audio, ya konsultasi lagi, ya nyusun goal lagi. Itu kebiasaan. Mau peringkat apapun ya harus begitu. Kalau mau naik peringkat ya tadi lakukan bilhal, lakukan sesuatu. Mau jadi dokter, sekolah kedokteran. Nggak bisa Tuhan saya mau jadi dokter, nggak bisa. Ya kan? Yang ketiga memang ada doa yang orang-orang khusus ya, para aulia ya, memang itu sekehendak Allah saja kan gitu ya. Kita yang nomor 1 nomor 2 lah, kita orang biasa ya. Pertama kita angkat tangan sama Tuhan, yang kedua memang kita juga bergerak melakukan sesuatu. Oke, next. Nah, yang pertama sebelum ngomong yang pertama kita ngomong kenapa sih harus nyerang Pak Henry? Kenapa harus nyerang? Ya, dari mana modalnya kalau mau nyerang? Kondisinya lagi kayak gini, apa nggak tambah parah? Ya kan? Seperti ini apa nggak bikin tambah parah, nanti tambah gelongso ya, gitu ya? Terus bagaimana caranya, gitu ya? Dari mana saya bisa mulai full speed lagi? Tadi saya udah kasih tipsnya 3 tadi, ya. Nah saya akan lengkapi dengan 3 lagi supaya Anda lupa 3 aja. 10 program PKK lupa semua kan ya, kasih 3 aja. 3 aja lali, mau tadi terlalu apa kayak, nah nggak nyatet lupa ya. Oke, yang 3 ini saya akan kasih. Nah, kenapa harus nyerang gitu? Kenapa harus nyerang di situasi kayak gini? Kenapa harus nyerang? Kenapa nggak boleh hanya bertahan diam aja, mengharapkan perubahan pemerintah nyumbang ke jenengan 10 juta tiap bulan gitu? Gue urip gitu kan. Nggak iso ya kan? Kita harus melakukan sesuatu, nggak bisa nyalakan Ganjar, nggak nyalakan Hovifah, ya kan, nggak nyalakan Jokowi, nggak nyalakan bupati Anda, nggak nyalain tonggomu, ya kan, mau siapa yang jadi kambing hitam, nggak bisa, ya kita harus melihat diri saya sendiri untuk melakukan sesuatu, itu yang penting, ya. Jadi kenapa kita harus menyerang, ya, itu penting, ya. Jadi persoalannya kalau bicara gimana caranya nanti kita ngomong, karena yang paling penting buat teman-teman adalah Anda harus tahu maunya apa. Taunya maunya apa. Jadi bukan ngomongin bagaimana, maumu apa gitu. Ya, maumu apa, kayak kemarin kita ngobrol sama dosen saya, kenapa ente belum vaksin? Kenapa belum vaksin? Maumu apa gitu. Kenapa masalahnya? Apa takut disuntik atau apa gitu? Pak saya belum vaksin gitu. Saya bukan lagi kampanye vaksin. Tapi maksudnya saya tanya maumu apa? Ya saya maunya nggak Sinovac, saya maunya ya AstraZeneca atau Moderna atau Pfizer atau apa. Kenapa? Saya mau haji, mau umroh gitu. Oh gitu.
karena Saudi nggak nerima itu katanya. Oke. Intinya maunya selain Sinovac. Oh iya, itu maunya itu toh. Nanti tak cariin. Kakak saya di polisi, nanti ada ini. Nanti tuh alam raya mestakung tuh dukung. Tiba-tiba lewat internet dicarikan oleh donen saya. Nih ada, mau tinggal mangkat besok minggu depan gitu ya. Kenapa? Maunya udah jelas. Maumu apa? Nah kalau maunya bingung, lah mau apa? Ya repot. Maumu apa? Saya mau bonusnya naik 20% Pak. Keren, yuk duduk. Berpikir di atas kertas kan gitu ya. Yang nanti bagaimananya muncul tiba-tiba apply-nya komit bantu teman-teman ya kan. Tiba-tiba nggak tahu rezeki dari mana, Gusti Allah kasih modal gitu ya. Sokon tiba, ya yang penting komit dulu. Saya mau berubah, saya mau nasib saya lebih baik dari hari ini. Saya pingin utangku lunas. Aku pingin ini loh Pak, mobilku udah jelek gitu misalnya. Ini loh utangku, rumah ini belum lunas, saya nggak mau riba lagi. Ngomong sama plan itu, maumu apa? Gitu. Ya sama saya waktu mau tobat begitu juga sama plan saya, mau apa Hen? Ya saya mau utangku lunas, saya mau ngirimi orang tua saya 3 juta sebulan di kampung. Caranya nanti dipikirin belakangan. Paling enggak, maunya dulu apa? Tahu. Oke. Kenapa menyerang? Kita lanjut. Yang pertama, strateginya. Ya, 3 hal saat menyerang ya. Ketika orang lain sedang bertahan, kita menyerang dan bertekad menciptakan pertumbuhan. Tidak asal-asal nyerang nih. Kalau asal-asal nyerang, boncos ya kan? Kayak gini terus nyerang asal-asalan terus seperti apa? Jadi yang pertama adalah next. Jadi yang pertama, Anda punya goal. Punya perencanaan yang relevan, yang kaitannya kondisinya kayak gini, goalnya mesti kayak apa Pak Henry? Ya kan? Jadi mesti tetap harus punya goal. Ya tadi, ya menyerang saat pandemi ini bukan dengan cara all out ya, attack gitu ya, artinya habis-habisan. Anda buka ballroom di taruh kata di Pasifik Jogja, wah, atau Anda buka ballroom di hotel Marriott Surabaya, terus undang orang ke situ dengan biaya sendiri, enggak kayak gitu, ya. Atau Anda ngiklan sehari 20 juta, enggak gitu, ya. Ya, jadi kita enggak fokus ke target besar dulu, ya. Goal kita kembali ke game plan saat konsultasi. Anda yang penting itu punya target yang ada pertumbuhan lah, 10-20% aja tiap bulan, di 3 kaki berbeda. Lihat. Nanti kita lihat ya, kita intip ya. Walaupun kondisi kamu parah di bulan Juli, Agustus ini, September nanti, Oktober, ya apa Pak? Nanti lihat ya apa, ya. Jadi buat perencanaan dan persoalan yang sedang dihadapi ini disesuaikan. Jangan nekat naik 200% Pak. Kalau dulu 10x, kalau saya sering bertumbuh 10 kali lipat. Di saat sekarang nggak relevan kalau saya ngomong 10 kali lipat. Ya. Kita realistis, tapi ada pertumbuhan. Oke? Ada pertumbuhan. Oke, next. Nah, jadi kenapa harus punya goal? Karena main bola aja ada goalnya. Masa Anda berbisnis nggak punya goal? Ya kan? Main bola aja ada goalnya. Nah, kamu kok jalani hari-hari seperti air mengalir. Ya iya, hidup seperti air mengalir, tapi air itu kan ada ada kan air comberan, ya kan? Ada air Aguaria, air merek yang apa ya? Aqua, ada air Evian, kan beda-beda tuh, mahal Evian mahal. Ya kan? Air ini macam-macam. Nah, Anda mau ngalir sebagai air seperti apa? Ari punya goal, punya sasaran nih, kayak pemain bola ini lagi main anak-anak nih. Ya, gambarnya mana? Nah, tuh ada golnya. Ya, main bola aja ada golnya, masa bisnisnya punya gol? Mau jadi apa? Kamu jalankan di sini mau apa? Mau jadi apa? Buat siapa? Kamu tuh sebenarnya siapa? Saya penjual klorofil doang Pak. Ya udah penjual. Saya calon crown ambassador. Saya Palu Gada Pak. Apa aja ada. Ada nggak orang yang Palu Gada ributnya serabutan sukses? Jarang. Ya, Anda harus tekuni satu hal, kejar di situ. Ya kan? Jadi harus punya goal. Oke, next. Nah, kurang lebih begini. Next. Nah.
Nah, ini kelihatan angkanya ya. Nah, ini contoh seorang emerald ya. Seorang emerald di posisi bulan Juli misalnya yang lalu. Jadi kalau mau memperbaiki keadaan, teman-teman juga kadang harus ini ya. Nah, jadi harus posisinya ketika kita memperbaiki keadaan, kadang-kadang kita harus berani nunjukin kondisi sebenarnya rapot kita atau neraca keuangan kita atau apapun kalau. Jadi misalnya kondisi apapun parahnya Anda bulan Juni atau bulan Mei, nggak masalah gitu. Misalnya di kaki pertama Anda omsetnya, ini seorang emerald ya, contoh seorang emerald ya. Nah, seorang emerald ini pernah penghasilannya pernah 10 juta, lagi turun hari ini. Ya kan, hari ini. Omsetnya kaki pertama 6.000, kaki kedua 3.500, kaki kedua 2.000. Nggak kena PGBV ya. Ya, nggak kena PGB 400, nggak kena 400. Nah, nih kayak gini aja ya, kayak gini aja. Nah, 200 BV sama kaki kelimanya cuma 100, nggak kena apa 5 kakinya nggak 400. Ya. Berarti seperti ini bonusnya nggak emerald manager jadi karena dia nggak kena PGBV juga. Ya kan? 12.000 omsetnya tapi nggak kena PGBV, dia jadi manajer kan? Betul ya? Kurang lebih bonusnya di bawah 3 juta lah, 2,8 seperti goyang-goyang. Nah, Agustus saat konsultasi Anda bisa membidik untuk pertumbuhan 10%, 20% aja. Bulan ini nih. Ya, masih ada waktu untuk kejar sampai tanggal 10 ya kan? Nah, misalnya di kaki pertama naik dari 6.000 ke 7.500. Kan nggak gede-gede amat nih. Ya, kaki kedua dari 3.500 ke 5.000. Kaki kedua 2.000 ke 3.000, kan cuma naiknya nggak tinggi. Nah, yang 200 BV jadi 400 karena memang harus kaki 45 harus 400 walaupun nggak kena PGB, nggak kena apa yang namanya 2 poin lagi. Tapi ini adalah PGBV, penting sekali. Nah, kalau kena GBS lagi seorang emerald seperti ini, bonusnya di atas 5 juta 6 juta. Ya kan, udah 16.700-an, ini di atas 6 jutaan, 5 juta 6 juta. Nah, September nanti, jadi September nanti yang kaki pertama yang 7.500 itu Anda punya set goal 10.000. Kaki kedua yang 5.000 jadi 7.000. Yang kaki ketiga yang 3.000 jadi 4.000. Nggak aneh-aneh mau naik dari 10.000 dah. 3.000 ke 4.000. 400 oke. Nah, omset Anda 22.200. Belum kena 10.5. Sudah 8 jutaan hampir 9 juta. Ini bonus Anda sudah mulai gede. Bagus nih. Recovery nih bulan September. Anda perhatikan di bulan Oktober Anda akan kembali full speed, ya kan? Udah full speed sekarang. Anda perhatikan di kaki ketiga udah 5.000. Oh, jadi kadang saya heran ada orang bertahun-tahun kaki ketiga nggak 5.000, ngopo hari-harinya gitu, karena nggak dipikirin, gitu. Nah, karena nggak pernah ditulis angka ini. Kalau saya nggak bisa tidur kalau nggak 5.000 misalnya kayak gitu. Nah, 7.000 ke 10.000, yang 10.000 ini jadi 13.000, 400 total. Hampir 30.000 ya, 29.200. Anda sendiri 400 lah, 1.000 BV juga boleh. Nah, kurang lebih bonus Anda di atas 10 juta. Mau nggak nih teman-teman yang di rumah yang lagi bonusnya lagi turun? Nggak apa-apa. Jangan terintimidasi dengan kemunduran bisnis. Jangan kelihatan kenapa awakmu lemas. Iya, bonusku turun. Ya apa? Pengusaha mau bonusnya turun apa? Mukanya tetap cerah, tetap semangat. Kalau semangat, maka omsetnya ikut naik. Kalau lemas, gak ono sing melu awakmu, kan gitu. Kalau Anda semangat akan menarik orang-orang semangat, ya. Jadi silakan konsultasikan upline Anda bisa bayangkan tadi Oktober Anda akan kembali ke performa itu. Tapi fokus dulu ke Agustus, lupakan yang September Oktober, selesaikan dulu yang namanya Agustus. Saya diajarin upline saya nggak kenal bulan Oktober, nggak kenal September. Saya cuma kenal Agustus. Gitu. Nanti bulan depan saya cuma kenal September, begitu. Saya selesaikan kayak makan gajah. Gimana Pak makan gajah segede gitu? Bisa. Dengan cara apa? Dipotong-potong, disate, kupingnya di sup, ya kan? Lama-lama habis toh. Ya kan? Sama Royal Crown Ambassador teman-teman juga akan Anda raih kalau Anda sudah mulai berpikir Oktober. Ya, pas recognition day nanti Anda sudah jadi LC lagi, ya kan? Bonus Anda bagus lagi. Tapi
sorot lampu misalnya jenengan dari Jogja mau ke Solo, bayangkan, atau mau ke Semarang, bayangkan ke Semarang tuh ada apa? Yuktum apa namanya? Koyor Yuktum. Koyor Yuktum. Bayangkan menuju ke Semarang makan enak. Ya. Tapi begitu yang terjadi, sorot lampu kita itu cuman di 10 meter. Ya, 10-20 meter. Jadi fokus dulu. Boleh kita berpikir tentang Koyor Yuktum di Semarang. Tapi itu membuat kita bertahan karena kita membayangkan di sana. Tapi yang terdekat adalah 10 meter, 20 meter ke depan. Yaitu Agustus, selesaikan dulu. Nanti selesaikan dulu September, selesaikan dulu Oktober. Terus seperti itu. Akhirnya Anda mencapai yang namanya game plan-nya, tahun depan Anda yang Emerald ini akan jadi Corona Ambassador akhir tahun depan. Amin, kabul. Oke, next. Nah, jadi apa perbedaan antara orang yang bekerja dengan goal dengan orang yang bekerja tidak dengan goal? Yaitu hasil. Kalau hasilnya gitu-gitu aja, berarti dia memang nggak punya goal. Ya kan? Jadi hasilnya gitu-gitu aja pasti karena dia nggak punya goal. Perbedaan antara orang kerja dengan goal dengan nama yang enggak adalah hasil. Ya, hasil. Hasil mencirikan bahwa orang ini nggak punya goal. Contoh, kalau saya misalnya di acara PSM seperti ini nggak ngirim satu orang pun naik panggung, nangis saya. Gitu. Kalau bisa dominasi itu panggung tuh, kalau ada 100 orang tuh ya 70% donen Anda itu. PSP-nya 5 tuh donen Anda 4 misalnya. Wow, luar biasa kan? Nah, kalau nggak ada satu pun nangis gitu. Waduh. Itu baru ada ownership. Ada rasa memiliki. Ya. Jadi ini momentum buat Anda mikir, yes, tahun depan saya harus melahirkan, minggu depan, bulan depan saya harus melahirkan New Patters Jati baru. Tepuk tangan buat Anda. Ya. Karena saya punya goal sekarang. Saya punya goal sekarang. Oke, kemarin saya lalai Pak, terlalu banyak mager Pak. Saya mau bergerak sekarang. Dengan jari saya, dengan pikiran saya, dengan roh saya, pokoknya saya bergerak. Ya kan? Next. Ya. Nah, ketika Anda semangat dan punya goal yang jelas, Anda akan menjadi magnet bagi orang-orang yang tepat. Proses itu akan terduplikasi dan hasilnya akan berlipat ganda. Kalau kita perhatikan kan, Anda punya goal dan semangat. Anda akan jadi magnet, kan gitu. Anda akan jadi magnet di proses ini. Terduplikasi dan hasilnya berlipat ganda. Ya. Jadi kalau Anda ingin berlipat ganda, kuncinya satu, pikirkan bagaimana supaya berlipat ganda, gitu ya. Mau nggak income Anda kemarin 5 juta jadi 12 juta, 12 juta jadi naik lagi gitu? Sangat mungkin sekali di sini. Dan saya pernah merasakan itu. Bonus saya dari 600 ke 6 juta, dari safir numpang lewat ke 6 safir beneran 6 juta, 6 juta ke 8 juta. Terus seperti itu. Pernah turun dari Emerald 20 ke 18, naik lagi karena saya terus meningkatkan gitu. Begitu Crown Ambassador saya 98 juta, saya ingin 100 juta, kena 150, 250 juta, gitu. 250 juta. Ternyata saya pikir di situ, oh ternyata bisa 500, ternyata bisa 1 miliar sebulan, gitu. Jadi bisa berlipat ganda, ya. Jadi siapa bilang di sini nggak ada duitnya? Kasihan deh lo. Jadi nggak usah lirik yang lain sudah, ya. Sudah putuskan saya mau tekuni dan seriusin di sini. Saya adalah buktinya. Bukan kan gitu ya. Oke, next. Nah, banyak orang punya impian tapi nggak punya goal. Ini masalah juga nih. Kalau ngomong impian dupuknya wah luar biasa. Tapi giliran ngomongin goal, itu masalah Pak. Nggak enak kalau ngomong itu kan gitu ya. Jadi ketika ngomong goal, ngomongin target atau apa, ya memang kita ada pendekatan people, ada pendekatan task itu kerja. Jadi nggak bisa cuma ngomong yang enak-enak, kadang sama downline ya biar dia senang sama saya gitu ya. Atau kadang kita perlu ngasih tugas gitu ya, itu dia petunjuk ya buat downline kita. Karena itu bukan anak buah kita cuma ngasih arahan gitu ya. Atau jangan ketemu orang langsung kasih arahan, nggak pernah ngomong secara people gitu ya. Karena 80% itu people, 20% produk sebenarnya di sini. 20% people, 20% knowledge. Gitu. People knowledge, product knowledge gitu ya.
Oke, next. Nah, yang kedua kita ngebut ya. Yang kedua, terapkan strategi sederhana. Ya, dengerin kasetnya Bu Triana tentang strategi sederhana membangun jaringan ya. Strategi sederhana membangun jaringan di audionya ya. Nah, ini ada yang saya sarankan buat teman-teman adalah test everything, uji coba aja test everything di kondisi kayak gini. Ya, kenapa mulai bertindak dengan yang kecil dan sederhana? Ya. Kenapa tidak langsung gede-gedean? Karena tes kecil ketika gagal nggak masalah ya. Misalnya Anda iklan nih, kayak teman-teman nih ada yang iklan 15.000 per hari, yang iklan pesan, ya iklan pesan. Ada yang iklan konversi 70.000 sehari, yang biasanya mungkin ikan 500.000 dia main di angka 100 ribuan. Nggak apa-apa, tapi terus bergerak, jangan terus di ban terus menyerah gitu. Kamu boleh ban saya ke Facebook, tapi aku akan bikin account lagi kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini gambaran ketika pada training supaya teranchor lagi nih. Kenapa kok nggak spiritnya pengen belajar seperti ini, ngejar orang-orang jago online misalnya gitu ya. Berikutnya ya. Nah jadi Anda bisa lakukan online ya. Online ini ada jurus banyak. Online itu ada ada organik ya, ada berbayar. Berbayar pun ada pesan, ada konversi seperti itu ya. Ada Google Ads, ada Google My Business, banyak gitu. Ada marketplace yang ada di Facebook ya kan. Offline masih bisa, itu katanya red market, enggak masalah, Anda lakukan kalau yang bisa dilakukan itu. Kalau tempat Anda bisa follow up presentasi. Arisan masih efektif ya, enggak masalah lakukan. Kimat, sekarang kita punya kimat gitu. Yang penting lakukan sesuatu, jangan diem. Ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, Anda harus lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi normal ini ya. Artinya ya Anda genjot produk-produk yang memang yang relate sama sekarang ini apa? Kita propolis ya, produk-produk yang VCO, Omega, klorofil ya. Itu gunakan media sosial atau online sosial media ini untuk mengembangkan bisnis dan penjualan Anda. Dari WA ya, WA siaran masih ada ya, pakai WA siaran juga kan? FB Ads, Instagram Ads, Marketplace, Google My Business. Nah, jadi Anda bisa tambahkan edit value di situ. Oke, ya, jadi menarik sekali. Next. Nah, ini saya sebenarnya mau kampanyekan ini. Karena apa? Ini luar biasa. Luar biasa ya. Artinya luar biasa. Kenapa? Saya dorong untuk benar-benar mendownload semua yang domain Anda. Kecuali dan Anda semangat sekali harusnya. Karena dengan adanya kimat ini luar biasa. Ya, pelanggan Anda tengah-tengah malam bayangin kalau Anda bagi kode referral dan domain Anda ini kayak Tirginawa dari Sorong itu bisa dapat 15 juta, bisa sehari 1 juta pernah gitu. Bukan bohong ini. Ya kan? Ini ada upline-nya, saya ngobrol dengan upline-nya. Itu kenyataan gitu. Dia bisa mereferalkan banyak ya. Dan seperti itu. Kuncinya adalah satu, Anda sendiri bersemangat. Sehingga ketemu orang baca HP-nya. Gitu ya, baca HP-nya ya. Download kimat. Oke, download kimat. Oke, next. Ya, download kimat ya, semuanya yang penting Anda cepat download. Download kimat dan Anda terlibat ke MFLand dan bootcamp. Saya promosikan Anda untuk ikut bootcamp. Karena apa? Itu akan meningkatkan teknologi. Jadi kalau ada yang mau kena mental, oh jangan ikut kimat. Nah, itu kena mental itu. Ya. Saya menyarankan Anda ikut kimat dan bootcamp, ya. Jadi kadang-kadang untuk melakukan ciri-ciri patriarki, ini kalimat dari yang menarik dari Jim Rohn. Kalau sesuatu yang hal mudah dilakukan, itu mudah juga untuk tidak dilakukan. Benar tak? Sesuatu yang mudah untuk dilakukan, itu juga mudah untuk tidak dilakukan. Diremehin, Anda kadang-kadang ngeremehin. Maka hal itu juga akan mudah tinggalkan. Jadi jangan ngeremehkan sesuatu. Ya. Padahal itu sederhana. Ya. Sederhana. Oke, next. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini yang terakhir. Ya, strategi menyerang yang ketiga adalah Anda mulai menciptakan momentum-momentum kecil. Apa itu momentum-momentum kecil? Jadi Anda momentum-momentum kecil itu Anda
Anda melakukan suatu aktivitas yang sebenarnya Anda bisa tarik ulur antara offline dan online gitu ya. Ya, dan perlahan Anda sudah mulai membuat gerakan dan menggerakkan tim Anda, bergerak dan menggerakkan. Ini bukan masalah manajemen bahasa leaders atau apa, tapi buat teman-teman aja yang baru join seminggu yang lalu, kalau Anda bergerak Anda akan menggerakkan orang. Udah pasti. Ya, kalau Anda bergerak, orang melihat dengan mata, karena Anda bergerak, orang itu akan ikut bergerak. Jadi ada istilah kalau ditinju nextnya. Ini ada contoh yang menarik. Saya lagi latihan tinju juga ya. Nah, ini ada pertandingan yang luar biasa. Mayweather dan McGregor di tahun lalu ya, di tahun 2017 ya saat itu. Jadi di situ Anda tahu McGregor ini adalah dari UFC ya. Dia di MMA ya, juara gulat ya. Dia menantang Mayweather. Mayweather ini adalah Floyd Mayweather adalah petinju yang dari kecil dia latihannya tinju dan dia menang terus. Dia kaya banget. Nah, ini dua orang sukses ya sebenarnya di bidang yang berbeda. Tapi karena yang nantang Floyd Mayweather ini adalah McGregor, dia harus mengikuti peraturan tinju dong. Nah, ketika ikutan peraturan tinju, terutama yang dilakukan di situ kan banyak jurus-jurus yang tidak dikuasai oleh McGregor. Yang terjadi yang dilakukan saat itu yang dilakukan oleh Mayweather, dia hanya melakukan jab-jab kecil. Jadi jab-jab kecil, pukulan yang Anda tahu ya, bukan punch ya, bukan hook ya, bukan pukulan-pukulan keras yang bikin jatuh KO, enggak. Tapi dia pukulan yang dilakukan oleh seorang McGregor adalah dia nafsu banget langsung ngepan menjatuhkan Mayweather. Tapi yang dilakukan oleh yang hitam ini, yang ini adalah Mayweather ya, yang menang akhirnya karena dia ngumpulin angka. Jadi pukulan yang tidak akan membuat lawan jatuh, TKO atau KO, tapi pukulan kecil itu bisa mengumpulkan poin. Bahkan bisa lama-lama biru juga, gitu ya. Ya, jab strike, hook, ya kan, gitu ya. Kalau kita latihan kan gitu ya. Nah, punch gitu, uppercut sebagainya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Mayweather adalah jab-jab kecil itu. Nah, sama dengan bisnis kilat teman-teman. Jadi Anda bisa melakukan namanya jab-jab kecil itu. Ya, saya mulai melakukan melakukan meeting kecil dengan kelompok-kelompok kecil karena gede-gedean enggak boleh. PPKM. Apa PPKM singkatannya? Macam-macam ya. Apa? PPKM? Pelan-pelan kian melesat. Masya Allah. Oke, next. Jadi lakukan jab-jab kecil, itu yang saran saya ketiga. Next, jadi Anda bisa melakukan presentasi atau follow up dengan downline, dengan seperti Pak Heru melakukan yang namanya video call ya. Yang saya lakukan tiap hari juga video call. Biasanya saya video call jam pagi, jam habis lari itu. Saya akan video call sama sore hari. Saya bikin Zoom juga. Zoom kadang-kadang kan nggak harus selalunya Zoom itu meeting ya kan. Kadang Zoom juga ngobrol bisa juga gitu ya. Ya, kemudian bisa belajar online, meningkatkan kemampuan online Anda. Berkonsultasi seperti itu, memberi konsultasi. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, jab-jab kecil itu. Yang penting jangan diem. Nggak ngiklan kagak, online kagak, offline enggak. Terus mengharapkan peringkat Anda Royal ELC, bukan main. Ya, jadi Anda harus lakukan sesuatu jab-jab kecil aja. Itu akan ngefek, akan impaknya kepada apa? Impaknya kemana? Bonus Anda naik atau omset Anda mulai ada pertumbuhan. Akhirnya Anda sudah menciptakan new app baru, ada orang komit dari situ, dari pukulan-pukulan Anda yang kecil tadi. Oke, next. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman, ini buku keren ya, The Fifth Second Rule ya dari Mel Robbins ya. Saya biasanya nonton Mel Robbins kadang di TED ya, TED Talk ya. Nah, tapi yang menarik dari Mel Robbins di buku ini, saya bilang paling teorinya cuma seperti itu. Tapi akhirnya ada 4-5 orang ngomong, bagus itu bukunya. Akhirnya saya beli buku ini, dan buku ini bestseller juga. Satu kalimat yang menarik dari beliau adalah gini, begitu Anda punya naluri untuk bertindak demi sebuah sasaran untuk melakukan itu, Anda hitung 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dan bertindaklah secara fisik atau otak Anda akan menghentikan Anda beku.
Karena kesempatan niat baik itu kadang waktunya nggak lama kadang. Anda mau sedekah misalnya, antar aja umurnya nggak panjang, umurnya nggak panjang. Anda kepingin, contoh bangun pagi, tiba-tiba terbangun. Kita masuklah ke toilet misalnya jam 3:30, apa katanya jam 4:15 atau apa ya, pagi. Kita misalnya buang hajat, itu pilihannya ada, ambil wudhu, sholat, atau tidur lagi kan gitu ya. Tergantung tarikannya setan, kuat atau malaikatnya. Tapi mulai putuskan ngitung, diam dulu, 5, 3, 2, 1, tas, ambil wudhu misalnya gitu ya. Atau Anda pengen nelpon upline, hitung 5, 3, 2, 1, aduh telepon Pak Rifai, telepon Pak Mehmet, jadi telepon Pak Dwi Sondro, jadi telepon Bu Titi, ya ini telepon Pak Arif Rahman, telepon Pak Ari. Jadi kalau pengen nelpon aja. Tapi kadang berat Pak, ya hitung aja. 5, 3, 2, 1, go. Contoh sekarang teman-teman mau di rumah lagi duduk nih, atau teman-teman yang di sini, yang di ballroom Keling Tower ini ya. Coba sekarang teman-teman kan udah bosan duduk nih, ya pingin full speed. Sekarang kita hitung, berdiri ya. Pingin berdiri kan dari tadi, pingin minum. Sekarang kita hitung 5, 3, 3. Masih fokus berarti Anda. 5, 4, 3, 2, 1. Berdiri. Ah, ya nggak ngitung berarti kalau masih duduk. Oke, ulangi ya. Yang di rumah juga gitu. Yang di rumah juga gitu. Yang di rumah, yang di nonton bareng, heboh-hebohan hari ini ya. Karena ubah gerak adalah ubah fokus. Karena pikiran dan badan adalah satu. Ya, waktu itu teman-teman mau ke Bangkok. Saya ajarkan teman-teman pikiran Anda sampai ke Bangkok dulu. Caranya pikir belakang. Saya tulis di brosurnya, Anda naik pesawat, bukan akan, naik pesawat charter flight. Anda nginep di hotel ini, Anda makan tom yum gitu ya. Tulisannya kan gitu ya, nggak ada akan. Tapi Anda pikirannya sudah dilempar dulu ke sana. Saya tampilkan gambar-gambar. Karena otak Anda cuma bisa rekam gambar, mengengker gambar itu. Anda udah bayangkan Anda di Bangkok bersama ladies-ladies itu waktu itu. Ya. Terus Anda engker tek gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pikiran dan badan satu. Ketika pikirannya sampai, badan ngikut. Sekarang kalau pikiran kamu lagi lesu, badannya digerakkan, ya badannya digerakkan, ya. Pak, saya mau full speed, gampang. Sekarang ikuti teorinya Mel Robbins ini, ya. Hitung sama-sama, 5, 4, 3, 2, 1, berdiri. Itu baru. Ada yang semangat banget jatuh. Oke, keren ya. Jadi kalau teman-teman pengen telepon upline, pengen presentasi, pengen lari, yang susah tuh pasang sepatunya kalau mau lari pagi. Kata Pak Yopi juga bilang gitu, yang susah tuh masang sepatu. Kalau udah pasang sepatu, Anda jalan 100 meter, 200 meter, udah asik tuh. Dapat tuh hormon kebahagiaan. Tapi susah masang sepatunya. Udah dibeliin sepatu baru juga kalau nggak dipasang. Gitu ya. Ya, jadi caranya untuk masang sepatu 5, 4, 3, 2, 1 sama gitu. Apapun 5, 3, 4, 2, 1. Cool kan gitu ya. Kalau enggak gitu. Mau sedekah, mau transfer sedekah Jumat Barokah. Transfer enggak ya? Antar aja. Lupa, akhirnya sampai udah Sabtu, minggu depan aja lagi. Begitu terus. Begitu datang itu niat baik, cepat karena umurnya enggak panjang. Keren nih buku ini ya. Oke, next. Oke, jadi ini jab-jab kecil. Nah, ini saya suka waktu itu diwawancari di podcastnya Deddy Corbuzier ya, William Tanujaya. Ini saya mau menyelami pikirannya. William, ya dia foundernya Tokopedia, Tokped. Ya, Tokped ini. Ini hebatnya nggak lulusan luar negeri, dia dari Siantar, dia naik kapal ke Jakarta, dia pernah jadi penjaga warnet untuk bisa belajar belajar internet. Yang penting bisa gunakan internet. Dia minat internetnya tinggi. Karena dia bayangkan suatu hari akan kayak Amazon di Amerika. Seperti itu. Nah, jadi yang menarik adalah obrolan yang menarik buat saya saat itu adalah ini. Yang menarik adalah obrolan ini. Master Dedi, Anda adalah orang yang bermimpi sambil mata terbuka. Maksudnya gimana? Gitu ya. Jadi kalau orang yang bermimpi dengan mata terbuka adalah artinya kalau kita ngelihat downline, bayangkannya ini akan jadi emerald, jadi leaders club gitu.
Jadi bukan mau memanfaatkan dia, suruh jualan produk supaya kamu omsetnya naik. Kan sekarang kerasa teman-teman. Kalau ini gue dimanfaatin apa yang tahu loh. Kan gitu ya. Jadi kita harus tahu melempar energi bagus gitu ya. Oke. Jadi bermimpi dengan mata terbuka. Apen-apen kita tuh seperti itu, Pak Rifai, Pak Mehmet sebagainya, apen-apen Anda, Pak Romi, ketika ngeliat ngobrol dengan Anda, pikirannya itu sambil doain. Masya Allah ya, sambil doain tuh, sambil mikirkan Anda jadi leaders club, jadi crown ambassador. Nah, tapi yang menarik adalah kalimat seperti ini. Mimpi kamu itu kalau dipikirkan akan direncanakan ya. Ketika dipikirkan itu berubah, direncanakan itu akan dipikirkan akan berubah menjadi rencana ya. Jadi kalau dipikirkan itu, kalau impian kamu dipikirkan akan jadi rencana. Dan kalau diucapkan berubah menjadi komitmen. Komitmen berubah, kalau komitmen itu dilakukan berubah bentuk menjadi kenyataan, hampir 100% jadi kenyataan. Jadi teman-teman, impian kalau dipikirin akan jadi rencana, kalau rencana diucapkan jadi komitmen, komitmen kalau dilakukan berubah bentuk menjadi kenyataan. Saya mengerti ini, tapi ada satu yang missing piece yang gue ambil dari ini, dan saya punya pengalaman terjadi teman-teman, yaitu Anda bisa lihat ada papan di belah kanan ini. Nah ini saya kemudian bawa papannya ya, bawa papannya ini. Nah, oke, nah, ya ini bawa papannya kebetulan. Nah ini papan ini tahun Agustus tahun 2018 saya ikut kelas master NLP dengan Pak Hing waktu itu. Nah jadi di saat itu ada sesi, Anda masih punya impian Pak Henry? Ada, saya punya mimpi, saya punya cita-cita masih ada. Oh ya, jadi saya punya cita-cita waktu itu adalah saya ingin punya rumah yang kedua di Pondok Indah. Saya tulis, akhirnya saya gambar, oke gambarkan yang 1000 meter karena buat majelis biar luas lah gitu ya. Nah akhirnya saya menggambarkan ini dan kemudian saya berniat 2018 saya beli misalnya gitu ya. Kemudian saya taruh ini, setelah itu suruh akhir acara, akhirnya suruh mengkarate gitu, pecah lah ini kan gitu ya. Berarti ini insya Allah kabul gitu ya. Nah kemudian saya bawa ke rumah, saya taruh di kamar tidur ya, di depan kamar tidur saya di Nakas di situ. Dia diamkan berbulan-bulan, oke, berbulan-bulan, ya berbulan-bulan, karena ada satu missing piece, yaitu tidak dipikirin, kan gitu ya. Jadi mimpi-mimpi aja, tapi akan jadi hal yang biasa. Nah suatu hari, kurang lebih Lebaran setahun yang lalu, nah guru saya Ustaz Haikal makan di rumah, jam makan sampai malam ngobrol sampai 12:30. Akhirnya Bu Triana bilang, Ustadz, ini Pak Henry ini mikirin orang terus, kita nggak dipikirin. Apa itu Bu Haji? Ini kita mau beli rumah yang gak luas gini-gini. Akhirnya beliau berdiri, insya Allah Bu Triana, Pak Henry bisa beli rumah di Pondok Indah misalnya gitu ya. Kita udah punya rumah yang ini. Jadi gobul insya Allah, amin, Al-Fatihah gitu. Akhirnya teman-teman itu di Jumat malam, Dan yang menarik akhirnya kan mulai dipikirin. Saya mikir malam itu, ya Allah, iya ya. Saya punya mimpi kok nggak nih? Nah diingetin oleh Bu Triana, suruh mikirin. akhirnya bentuknya apa yang berubah bentuk kan, direncanakan untuk jalan pagi waktu itu hari Minggu ya Maya. Hari Minggu jalan pagi. Nah ketemulah rumah 500 meter gitu. Saya nggak suka karena lingkungannya nggak oke, karena jalannya kecil. Nah akhirnya si Denny, Mas Denny ini adalah, ada Pak yang jalannya luas, ada di Sekolah Duta gitu. Mahal, oh enggak, ini dari 25 miliar sekarang jadi 18 miliar. Wih, boleh juga. Jadi disitulah akhirnya nanti ketemu sore deh, Nah begitu ketemu sore, akhirnya ketemulah dengan pemiliknya, menawar, ya. Nggak tahu kita ada uang atau enggak, dibilang saya mau dibayar dengan tunai, nggak mau pakai bank. Kamu ada uangnya enggak? Tanya ke Bu Triana. Insya Allah ada. Padahal kita nggak tahu ada uangnya atau enggak. Tapi luar biasanya kita jadi komitmen. Akhirnya apa? Komitmen apa yang terjadi? Kita udah melakukan, kita komitmen.
Komitmen terus kemudian melakukan, terus kita membuat sebuah kesepakatan dengan harga yang bagus. Qadarullah kebeli 18 miliar tunai kan gitu ya. Nah, jadi kenyataan. Jadi ada satu hal yang pusing pis adalah karena kamu punya mimpi, kalau nggak dipikirin, Anda rugi manajer, kurang kaki ketiga, kurang 3.000, kalau nggak dipikirin, nggak dikomitmenin, nggak dikerjain, nggak emerat gitu. Anda udah mendekati diamond atau crown ambassador, ya, udah crown ambassador, kurang 1 emerat lagi. Tapi kalau dipikirin, direncanakan, dilaksanakan, insya Allah jadi kenyataan. Ya, dipikirin ya. Kuncinya adalah satu, dipikirin, direncanakan, dikerjain. Ya, insya Allah rekok nanti Anda akan naik bulan Oktober tanggal 10. Ya. Jadi impian Anda akan jadi kenyataan, makanya harus mulai proses. Maka komitmen melakukan ciri-ciri partner sejati setiap bulan. Anda akan mencapai impian Anda. Ya. Karena apapun terjadi teman-teman, situasi seperti hari ini, tidak ada seorang pun yang akan datang menyelamatkan kamu. Hidupmu 100% tergantung tanggung jawabmu sendiri. Gak akan ada orang datang ke tempat Anda, ini Anda saya kasih 1 miliar, saya beresin hutang-hutang Anda, anak Anda saya sekolahin, saya hajikan orang tua Anda. Enggak. Karena COVID, kayak gini kamu susah, kamu santai-santai aja, saya beresin semua. Enggak ada. Kamu harus berjuang, kamu harus bangkit pilihannya. Kembali ke masa lalu menjadi orang yang lemah, kembali ke masa lalu menjadi orang biasa atau yang mudah tapi tidak mungkin, atau Anda memutuskan ke masa depan. Sulit sih, tapi mungkin Anda untuk menjadi Royal Crown Ambassador Executive Leaders Club. Nah, oke, terakhir ya, yang pasti kita akan ketemu di tanggal 10 Oktober. Anda akan bermimpi besar, ya kan? Anda akan melibatkan Tuhan, Anda akan bergerak. Kenapa? Karena yang jelas seseorang ini harus punya identitas, harus punya goals, harus punya ini. Jadi tidak semua peluang yang datang ke kita, semua penawaran yang datang itu adalah peluang yang akan mengubah hidup Anda. Jadi apa yang datang, jadi duit dikerjain. Akhirnya bingung, Anda mau jadi siapa? Putuskan Anda mau jadi Royal Crown Ambassador. Ada yang nawarin kosmetik, ada yang nawarin ini, Anda ambil. Bingung. Bukan berarti yang datang ke saya ketika saya Crown Ambassador, Senior Crown Ambassador nggak ada peluang. Banyak mau nawarkan bisnis bengkel, mau bisnis macam-macam, mau bikin salon, tapi enggak. Kami berdua tetap di scaling. Kenapa? Kami mau jadi Royal Crown Ambassador, ingin menginspirasi banyak orang di dunia. Orang tahunya adalah Hendy Royal Crown Ambassador Internasional. Ya, yang perlu Anda lakukan sekarang, Anda komitmen. Komitmen, Anda kejar, ada waktu 2 bulan untuk menjadi seorang diamond baru. Ada satu kalimat yang menarik, ya, kita pantun dulu ya. Apa yang terlibat? Downline jadi hebat. Duplikasi, melipat, omset dan income meningkat. Recognition Day naik peringkat, sukses didapat. Sampai ketemu di Jogja, sampai ketemu teman-teman di Jakarta, di Surabaya, di Semarang. Insya Allah pandemi berakhir dan kita akan sama sukses. Kita akan keliling dunia bersama dan Anda bisa membahagiakan keluarga Anda. Sampai ketemu tanggal 10 Oktober di Recognition Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.